4 Kesunyataan mulia Ajahn Sumedho. Segenggam daun. Pada suatu waktu, yang terberkati satu tinggal di Kosambi dalam hutan pohon Simsapa. Beliau meraup dedaunan segenggam dan bertanya kepada para biku, "Biku, bagaimana menurut Anda, manakah yang lebih banyak, dedaunan yang saya genggam atau daun-daun yang berada pada pohon-pohon di hutan?" Dedaunan dalam genggaman yang terberkati lebih sedikit, daun-daun di hutan lebih banyak. Demikian pula, para biku, hal-hal yang saya ketahui melalui pemahaman langsung jauh lebih banyak, hal-hal yang telah saya beritahu padamu hanya sedikit saja. Mengapa saya tidak memberitahumu semua? Sebab hal-hal tersebut tiada membawa manfaat, tidak membawa kemajuan dalam kehidupan suci, dan karena tidak menuju pada punahnya hawa nafsu, pada pemudaran, para berakhirnya, pada heningnya, pada pemahaman langsung, pada pencerahan, pada nibbana. Itulah sebabnya saya tidak memberitahukannya. Dan apakah yang telah saya beritahukan? Inilah penderitaan, inilah sumber penderitaan, inilah berakhirnya penderitaan, inilah jalan menuju berakhirnya penderitaan. Itulah yang telah saya beritahukan padamu. Mengapa saya memberitahumu? Karena hal-hal tersebut membawa manfaat, membawa kemajuan dalam kehidupan suci, dan karena menuju pada punahnya hawa nafsu, pada pemudaran, para berakhirnya, pada heningnya, pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibbana. Oleh karena itu para biku, buatlah demikian menjadi tugasmu, inilah penderitaan, inilah sumber penderitaan, inilah berakhirnya penderitaan, inilah jalan menuju berakhirnya penderitaan. Samyutta Nikaya, LVI 31. Pengantar, buklet kecil ini disusun dan diedit dari ceramah Y.M. Ajahn Sumedho mengenai inti ajaran Sang Buddha, yaitu, ketidakbahagiaan umat manusia dapat diatasi melalui jalan spiritual. Ajaran ini dibawakan melalui 4 kebenaran ria-ria Sang Buddha, yang pertama kali dibabarkan pada tahun 528 sebelum Masehi di Taman Rusa di Sarnath, dekat Varanasi dan sejak itu hidup dalam dunia Buddhisme. Y.M. Ajahn Sumedho adalah seorang biku dari tradisi Theravada Buddhisme. Beliau ditabiskan pada tahun 1966 di Thailand dan berlatih di sana selama 10 tahun. Beliau sekarang ini adalah kepala biara dari Amaravati Buddhist Center dan sekaligus juga sebagai guru dan pembimbing spiritual bagi banyak biku, biarawati, dan umat awam. Buklet ini disediakan melalui kerja sukarela banyak orang demi kesejahteraan orang lain. Catatan, ajaran pertama mengenai 4 kebenaran Arya adalah ceramah, sutta, yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta, yang harafiahnya berarti ceramah yang memutar roda ajaran. Bagian-bagian dari sutta ini dikutip pada awal setiap bab yang menguraikan 4 kebenaran. Referensi yang dikutip berasal dari kitab di mana ceramah ini dapat ditemukan. Namun, tema 4 kebenaran Arya ditemukan berulang kali dalam kitab, misalnya dalam kutipan yang muncul sebelum pendahuluan. Pendahuluan, aku dan kau harus bersusah payah menjalani kitaran panjang ini dikarenakan oleh ketidaktahuan, ketidakmampuan kita menembus pemahaman 4 kebenaran. 4 apa? Mereka adalah, kebenaran Arya tentang penderitaan, kebenaran Arya tentang sumber penderitaan, kebenaran Arya tentang berakhirnya penderitaan, dan kebenaran Arya tentang jalan mengakhiri penderitaan. Digha Nikaya, Sutta 16. Dhammacakkappavattana Sutta, yang berisi ajaran Sang Buddha tentang 4 kebenaran Arya, adalah acuan utama yang saya gunakan untuk latihan saya selama bertahun-tahun. Ajaran ini juga yang kami gunakan di vihara kami di Thailand. Mazhab Theravada dari Buddhisme menganggap sutta ini sebagai inti dari ajaran Sang Buddha. Satu sutta ini mengandung segala yang dibutuhkan untuk memahami Dhamma serta mencapai pencerahan. Walaupun Dhammacakkappavattana Sutta dianggap sebagai khotbah pertama Sang Buddha setelah pencerahannya, saya terkadang berpikir bahwa Sang Buddha sebenarnya memberikan khotbah pertamanya tatkala beliau bertemu dengan seorang pertapa. Dalam perjalanan ke Varanasi, setelah pencapaian pencerahannya di Bodh Gaya, Sang Buddha berpikir, ajaran ini sangatlah mendalam. Mustahil saya bisa menjelaskan dengan kata-kata tentang apa yang telah saya capai, maka tak usahlah saya mengajarkannya. Saya hanya akan duduk di bawah pohon Bodhi hingga akhir hayat. Gagasan tersebut sungguh sangat menggoda, pergi dan hidup sendiri tanpa berurusan dengan tetek bengek masalah dalam masyarakat. Namun, ketika Sang Buddha sedang menimbang demikian, datanglah Brahma Sahampati, sang dewa pencipta dalam agama Hindu, berupaya meyakinkan agar Sang Buddha berkenan mengajar. Brahma Sahampati membujuk Sang Buddha dengan mengatakan bahwa pastilah ada makhluk yang mampu mengerti ajarannya, makhluk yang hanya memiliki sedikit debu di matanya. Maka, ajaran Sang Buddha ditujukan bagi mereka yang hanya sedikit saja debu di matanya. Saya yakin memang beliau tidak berpikir bahwa ajarannya akan menjadi suatu gerakan massal yang populer. Sehabis kunjungan Brahma Sahampati, Sang Buddha sedang dalam perjalanannya dari Bodh Gaya ke Varanasi ketika beliau bertemu seorang pertapa yang tertarik dengan penampakannya yang bercahaya. Pertapa itu bertanya, apakah yang telah engkau temukan? Dan Sang Buddha menjawab, aku adalah yang telah tercerahkan sempurna, Sang Arahat, Sang Buddha. Saya lebih suka menganggap ini adalah khotbah pertama beliau. Hasilnya adalah kegagalan karena pertapa tersebut berpikir bahwa Sang Buddha telah berlatih terlalu keras dan berlebihan memandang dirinya sendiri. Bila ada orang yang berkata demikian kepada kita, maka pasti kita akan bereaksi demikian juga. Apa yang akan Anda lakukan bila saya mengatakan, saya adalah yang telah tercerahkan sempurna? Sebenarnya, pernyataan Sang Buddha adalah ajaran yang sangat jitu dan tepat. Ajaran yang sempurna tetapi tidak dapat dipahami oleh orang-orang. Mereka cenderung untuk mengartikannya sebagai ego karena orang selalu mengartikan sesuatu berdasarkan ego mereka. Saya adalah yang telah tercerahkan sempurna, mungkin terdengar sebagai pernyataan yang egois, tetapi bukankah ini sesungguhnya sangat mendalam?
Pernyataan itu, saya adalah Buddha, yang tercerahkan sempurna, sangat menarik untuk direnungkan karena berhubungan dengan penggunaan, saya adalah, dengan pencapaian atau realisasi tertinggi. Bagaimanapun juga, hasil khotbah. Asteris asteris asteris. Kemudian dalam perjalanannya Sang Buddha bertemu dengan 5 orang rekan pertama Sang Buddha adalah, pendengarnya tidak mengerti dan pergi begitu saja. Lamanya di Taman Rusa di Varanasi. Mereka berlima menganut latihan pertapaan yang keras. Mereka kecewa dengan Sang Buddha sebelumnya karena menganggap bahwa Sang Buddha sudah tidak serius berlatih. Kesalahpahaman ini disebabkan, sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau telah mulai menyadari bahwa praktik pertapaan yang keras tidaklah mendukung pencapaian pencerahan sehingga beliau meninggalkan jenis praktik tersebut. Kelima orang itu menganggap beliau telah melemah dalam prakteknya manakala mereka menyaksikan beliau memakan nasi susu, yang mungkin dapat disebandingkan dengan es krim di zaman sekarang. Bila Anda adalah pertapa dan melihat seorang biku memakan es krim, Anda mungkin akan kehilangan keyakinan padanya karena Anda berpikir bahwa seharusnya seorang biku memakan bubur jelatang. Kalau Anda sangat menyukai cara hidup pertapaan dan Anda melihat saya memakan es krim, maka barangkali Anda takkan memiliki keyakinan lagi pada Ajahn Sumedho. Demikianlah cara pikiran manusia bekerja, kita cenderung untuk mengagumi cara hidup menyiksa diri dan penyangkalan yang mengesankan. Ketika kelima teman atau murid itu kehilangan keyakinan mereka pada Sang Buddha, mereka meninggalkannya, yang kemudian hal ini justru memberikan kesempatan bagi Sang Buddha untuk duduk di bawah pohon Bodhi dan mencapai pencerahan. Maka ketika mereka berlima bertemu dengan Sang Buddha di Taman Rusa di Varanasi, mereka mula-mula berpikir, kita sudah tahu macam apa dia sebenarnya. Sebaiknya kita tidak usah mempedulikannya. Tetapi ketika beliau mendekat, mereka merasakan suatu hal yang berbeda, sesuatu yang spesial tentangnya. Mereka pun beranjak untuk memberikan tempat duduk bagi beliau, lalu beliau pun menyampaikan khotbah tentang 4 kebenaran Arya. Kali ini, alih-alih berkata, saya adalah yang telah tercerahkan sempurna, ia berkata, ada penderitaan. Ada sebab dari penderitaan. Ada akhir penderitaan. Ada jalan menuju akhirnya penderitaan. Ajarannya yang disajikan dalam bentuk demikian tiada memerlukan penerimaan maupun penolakan. Bila beliau berkata, saya adalah yang telah tercerahkan sempurna, kita bakal dipojokkan untuk menyepakati atau menolak, atau bahkan hanya kebingungan. Tidak akan mudah bagi kita untuk memahami pernyataan ini. Namun, dengan berkata, ada penderitaan, ada sebabnya, ada akhirnya, dan ada jalan untuk melenyapkannya, beliau menawarkan suatu releksi, apa yang kau maksud? Apa yang kau maksud dengan penderitaan, sebabnya, akhirnya dan jalannya? Jadi kita pun mulai memikirkan dan merenungkannya. Pernyataan, saya adalah yang telah tercerahkan sempurna, cuma bakal membuat kita berdebat. Apakah ia benar-benar tercerahkan? Saya pikir tidaklah. Kita hanya akan berdebat, kita tidak siap untuk ajaran yang sedemikian langsung. Tampaknya, khotbah pertama tersebut telah disampaikan kepada orang yang di matanya masih banyak debunya, sehingga gagal. Maka pada kejadian kedua, beliau menyampaikan ajaran mengenai 4 kebenaran Arya. Asteris asteris asteris. Jadi 4 kebenaran Arya ialah, ada penderitaan, ada sebab dari penderitaan, ada akhir dari penderitaan, dan ada jalan untuk mengakhiri penderitaan yaitu jalan berunsur 8. Masing-masing kebenaran ini memiliki 3 aspek sehingga seluruhnya terdiri dari 12 insight 3. Arahat dalam aliran Theravada adalah orang yang telah sempurna, orang yang sudah memahami dengan jelas 4 kebenaran Arya beserta 3 aspek dan 12 pengetahuannya. Arahat berarti seorang manusia yang telah tembus memahami kebenaran, terutama ajaran mengenai 4 kebenaran Arya. Dalam kebenaran Arya pertama, ini ada penderitaan, merupakan pengetahuan kebijaksanaan yang pertama. Pengetahuan apakah itu? Kita tidak perlu membuatnya menjadi sesuatu yang luar biasa, ini adalah sekedar mengenali ada penderitaan. Inilah pengetahuan kebijaksanaan yang mendasar. Orang bodoh yang tidak berpengetahuan mengatakan, saya menderita. Saya tak ingin menderita. Saya bermeditasi dan pergi mengikuti retret buat melenyapkan penderitaan, tetapi saya kok tetap menderita dan saya tidak ingin menderita. Bagaimana agar saya bisa bebas dari penderitaan? Bagaimana saya menghilangkannya? Namun, itu bukanlah kebenaran Arya pertama. Bukan, saya menderita dan saya ingin mengakhirinya, insight-nya hanyalah sekadar ada penderitaan. Sekarang Anda memandang sakit dan kesedihan yang Anda rasakan, bukan dari sudut pandang milik saya, melainkan sebagai suatu releksi, ini ada penderitaan. Inilah dukkha, releksi hadir dari sudut, Buddha melihat Dhamma. Pengetahuan ini hanyalah sesederhana pengakuan adanya penderitaan tanpa menjadikannya sebagai sesuatu yang pribadi, personal. Pengakuan ini adalah pengetahuan yang penting, yakni, hanya memandang kesedihan mental atau penderitaan isik dan melihatnya sebagai dukkha daripada kesengsaraan pribadi, sekedar melihatnya sebagai dukkha begitu saja, bukan malah bereaksi terhadapnya sebagaimana kebiasaan lama kita. Pengetahuan kedua dari kebenaran Arya pertama adalah, penderitaan harus dimengerti. Pengetahuan atau aspek kedua dari setiap kebenaran Arya mengandung kata, harus dimengerti. Maka, pengetahuan kedua dukkha adalah sesuatu untuk dipahami. Orang mesti memahami dukkha terlebih dahulu, tidak hanya berusaha untuk menghilangkannya. Kita bisa melihat kata, pemahaman, dalam bahasa Inggris understanding, sebagai standing under atau berdiri di bawah 4. Kata ini cukup umum, namun dalam bahasa Pali, understanding berarti menerima, berdiri di bawah dan merangkul penderitaan bukannya bereaksi terhadapnya. Terhadap penderitaan baik fisik maupun mental biasanya kita hanya bereaksi, namun dengan pemahaman kita bisa benar-benar memandang penderitaan, sungguh-sungguh menerimanya, sungguh-sungguh memegangnya serta merangkulnya.
Jadi demikianlah aspek yang kedua, kita mesti memahami penderitaan. Aspek ketiga dari kebenaran Arya pertama adalah, penderitaan telah dimengerti. Ketika Anda telah berlatih dengan penderitaan, memandangnya, menerimanya, mengetahuinya serta membiarkannya sebagaimana ia adanya, maka timbullah aspek ketiga ini, penderitaan telah dipahami, atau dukkha telah dimengerti. Maka inilah ketiga aspek dari kebenaran Arya pertama, ada dukkha, dukkha harus dipahami, dan dukkha telah dipahami. Asteris asteris asteris. Begitulah pola tiga aspek dari setiap kebenaran Arya. Dimulai dengan pernyataan, lalu cara dan kemudian hasil dari mempraktikkan cara tersebut. Kita dapat pula memahaminya dengan istilah Pali, yakni pariyati, patipati dan pativeda. Pariyati adalah teori atau pernyataan, ada penderitaan. Patipati adalah praktiknya, benar-benar mempraktikannya, dan pativeda adalah hasil dari praktik. Inilah yang kita sebut dengan pola relektif, Anda sebenarnya mengembangkan pikiran Anda secara relektif. Pikiran Buddha adalah pikiran relektif yang mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita menggunakan 4 kebenaran Arya untuk kemajuan spiritual kita. Kita memakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi kemelekatan biasa dan obsesi pikiran. Melalui kebenaran ini kita dapat menyelidiki kemelekatan kita guna memperoleh pengetahuan pemahaman. Melalui kebenaran Arya ketiga, kita dapat merealisasi lenyapnya penderitaan, akhir dari penderitaan, dan melatih jalan berunsur 8 sampai timbul pemahaman. Ketika jalan berunsur 8 telah dikembangkan dengan sempurna, seseorang menjadi arahat. Walaupun semua itu tampak rumit, 4 kebenaran, 3 aspek, 12 pengetahuan, sebenarnya cukuplah sederhana. Ini adalah alat yang membantu kita untuk memahami tentang hal penderitaan dan bukan penderitaan. Dalam dunia Buddhisme, tak banyak lagi Buddhis yang menggunakan 4 kebenaran Arya, bahkan di Thailand sekalipun. Orang akan berkata, oh ya, 4 kebenaran Arya, pelajaran pemula. Mereka kemudian akan menggunakan segala macam teknik vipassana dan menjadi terobsesi dengan ke-16 tahapan sebelum mereka mempelajari kebenaran Arya. Saya sangat terkejut bahwa dalam dunia Buddhis, ajaran yang sangat mendalam diremehkan sebagai Buddhisme primitif, ajaran itu buat anak kecil, pemula. Ajaran yang lebih tinggi adalah, mereka masuk ke teori dan ide yang rumit dan justru melupakan ajaran dasar yang sesungguhnya paling dalam. 4 kebenaran Arya merupakan refleksi sepanjang hidup. Permasalahannya bukan hanya merealisasi 4 kebenaran Arya, ketiga aspeknya, dan ke-12 pengetahuannya serta menjadi arahat dalam satu retret, kemudian melanjutkan ke suatu tingkat yang lebih canggih. 4 kebenaran Arya tidaklah segampang itu. Ajaran ini membutuhkan latihan keawasan terus-menerus serta menyediakan konteks guna pengkajian seumur hidup kita.